Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Sobat budidaya, kita jumpa kembali lagi dalam acara Kulak Kulik. Acara ini top rating acaranya di Siar Budidaya. Kayaknya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, sobat budidaya, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Medan. Nah, kita hari ini temanya tentang mahasiswa atau kaum milenial yang mau terjun ke aktivitas politik. Nah, kenapa ya? Sempena lah 2024 ini ada tahun politik, tahun di mana orang beramai-ramai untuk memoles citra, tahun di mana kita beramai-ramai mengadakan pesta terbesar demokrasi kita. Jadi tak salah dan memang kita harapkan juga ada semacam siraman pengetahuan tentang dunia politik, khususnya ini untuk warga budidaya, mahasiswa budidaya. Jadi tamu kita pertama hari ini adalah Bapak Sugiat Santoso, Sekretaris Umum Partai Gerindra Sumatera Utara. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Baik, yang kedua nggak asing, pasti tidak asing lagi. Untuk warga Binjai pasti nggak asing, yaitu Bapak Ahmad Azrai Aziz, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ketua Gerindra Kota Binjai juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, kalau tak kenal warga budidaya, wah, gawat, bahaya, gitu kan. Ayahanda kita, Dr. Ismail M.Ag, Ketua STKIP Budidaya Binjai. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang, ini dialognya resmi tak resmi. Siap. Jadi siap. santai but sure, kan gitu ya kan, Bang ya. Oke, sobat, mari kita mulai tema kita hari ini ke Bang Ahmad Azrai. Ya. Bang, ini awak dengar ya di masyarakat, di kalangan ini anak-anak muda ya kan. Banyak yang apatis sama politik ini, Bang. Berkeluh kesah, apa itu politik itu, kan gitu kan. Payahlah ini, nggak usah lah, bagus kita buat konten apa di YouTuber, kan gitu kan. Nah, Abang melihat fenomena ini macam mana, Bang, sebagai seorang politisi dan seorang ketua partai ini, Mas, melihatnya kira-kira fenomena seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan masalah kaum milenial ya. Kaum milenial ini, saya juga hari ini sebagai kaum milenial. Kenapa? Bagian dari kaum milenial. Karena kaum milenial itu kan berusia sekitar umur 17 sampai dengan 40 tahun. Ya. Mereka tuh apatis dengan situasi politik hari ini. Kan begitu. Tapi pada dasarnya yang perlu mereka ketahui adalah kaum milenial ini di Indonesia sudah mencapai hampir 30%. Artinya apa di situ? Dulu saya milenial, hari ini saya terjun ke dunia politik. Kalau kaum milenial hari ini harus terjun di politik juga agar dia bisa membangun Indonesia ini jadi lebih baik di masa kini dan masa mendatang. Jadi harapan saya ya, bagaimana harusnya jangan apatis. Jangan apatis dulu ya. Kita harus optimis. Kenapa? Kaum milenial inilah akan menjadi generasi penerus untuk perbaikan-perbaikan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Binjai. Bahasa Inggrisnya ini watch and learn dulu, jangan tiba-tiba langsung menjudge kan gitu ya. Nah, ini bahasa milenial nih ya kan. Maka mereka tuh harus ikut campur dalam hal perpolitikan. Kenapa? Mereka tuh bagian terbesar penentu masa depan. Baik, itu dia. Terima kasih ya Bang. Ke Pak Mail. Nah, kita di kampus ini kan rata-rata milenial semua, Pak. Hampir semua milenial nih stakeholdernya. Tapi jiwa kan milenial, Pak. Ya, jiwa milenial. Menurut Bapak, Pak, bagaimana kalau mahasiswa berpolitik ini? Menurut sudut pandang Bapak seorang akademisi, juga sebagai seorang pimpinan di sebuah institusi pendidikan, bagus nggak ini, Pak, kalau masih berpolitik ini? Atau berorganisasi lah, kan gitu kira-kira. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dulu dengan bahasa Arab ya. Politik itu di dalam bahasa Arab siasat. Kemudian saya mulai dengan pepatah Arab, laisal fata may yaqulu kana abi, anal fata may yaqulu ha'anaza. Artinya bukan dikatakan pemuda kalau dia hanya pandai mengatakan ini dekingku, ini ayahku, ini waktu.
Tapi barulah dia dikatakan pemuda kalau dia mengatakan ini aku. Nah, kita anggap itu sebuah falsafah, sebuah apa namanya patokan. Kita mulai dengan negara kita. Negara kita ini kan penuh dengan regulasi generasi. Regulasi generasi itu ada yang down, ada yang up. Dia down ketika pendidikan yang diberikan, terutama pendidikan politik. Pendidikan politik yang diberikan kepada anak-anak kita itu dimulai dari negatif. Apa yang disebut dengan biasanya kalau kampanye itu black campaign, segala macam lah ya. Ketika kita mulai dari negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Saya tidak mengerti karena saya bukan orang matematika. Negatif tambah negatif menjadi positif. Kenapa positif? Karena negatif terlalu tinggi menjadi positif. Saya nggak mengerti matematika, tapi mungkin saya pernah berpikir itu ada kesalahan apa dengan itu. Oleh karena itu maka generasi muda ini harus kita mulai dari produk-produk yang positif. Mereka harus kita tanamkan akhlak al-karimah, sopan santun, budi pekerti. Saya banyak bergaul dengan Ananda Aman Azrai. Beliau inilah seorang yang bisa dicontoh tentang akhlak. Bagaimana dia ketika kita salami, nggak pernah tidak dijunjungnya tangan kita. Begitu kira-kira anak-anak muda itu. Jadi generasi muda ini harus kita mulai dari itu. Bina pribadinya, ciptakan kepekaan, akhlak, sopan santun, etika, moral kepada individu pribadi. Budidaya dunia, semuanya ini adalah terdiri dari milenial. Politik yang harus kita tanamkan kepada mereka ini adalah harus politik yang berkarakter, berakhlak mulia yang baik. Bagaimana mereka memilih partai, bagaimana mereka memilih calonnya, yang betul-betul bukan hanya Islam. Kalau kita Islam, bukan hanya Islam, tapi Islami. Suaranya tidak tinggal, tutur katanya baik, hormat kepada orang tua, karakter itu karakter. Pasti dia akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya yang berkarakter baik. Mungkin itu yang bisa saya. Baik. Mantap ini. Wah, siraman rohani ini. Baik, ini ketemu istimewa kita, Sobat Budaya, Bang Sugiat Santoso. Bang, nggak ada salah memperkenalkan diri nih, Bang. Siap. Ya kan? Iyalah, ya kan? Biar kenal warga budidaya kita nih. Jadi abang dari Partai Gerindra. Ini nggak apa-apa kita sebut nama, ya kan? Karena kita ini netral, Bang, di podcast ini. Nah, untuk perkenalan, Bang, sejarah Partai Gerindra, Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dari segi historis sejarah, Partai Gerindra ini berdiri tidak jauh-jauh dari kelompok milenial. Kalau kita ambil tema kelompok milenial. Jadi pada tanggal 6 Februari 2008 itu founding father partai Pak Prabowo dan beberapa senior itu mendirikan partai itu melibatkan banyak kelompok milenial. Misalnya kalau nggak salah waktu itu kan Bang Haji Rais sebagai ketua DPC masih di bawah 30 tahun ya. Di bawah 30 tahun ketua DPC pertama kali. Saya waktu itu ketua DPC Langkat masih 28 tahun, Bang. 28 tahun sekaligus wakil ketua Gerindra Sumut. Dan hampir rata waktu itu di Sumut ya. Itu ketua-ketua DPC-nya pun masih di bawah 30 tahun, aktivis mahasiswa. Mungkin karena partainya masih baru, tokoh-tokoh belum ada yang melirik, kita waktu itu yang bangun. Dan Pak Prabowo percaya kepada aktivis gerakan mahasiswa, kelompok milenial. Kenapa partai ini didirikan? Ya cita-cita besar Pak Prabowo kan ingin bagaimana kebangkitan Indonesia ini menjadi salah satu negara adidaya ya. Dalam konteks ekonomi, misalnya dalam konteks pertahanan, dalam konteks budaya kan. Misalnya dalam konteks ekonomi, Pak Prabowo kan berkali-kali mengatakan bahwa kita ini negara yang sangat kaya. Tapi sumber daya kekayaan kita itu tidak dimanfaatkan atau dikelola oleh anak bangsa sendiri, keluar. Misalnya emas kita keluar, hasil kekayaan laut kita keluar, hasil bumi kita keluar. Padahal kalau kita kelola ini kan cita-cita besar Pak Prabowo, kita kelola ini dengan baik untuk kepentingan dan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat ini, negara bisa sangat besar dalam konteks ekonomi kan, begitu juga dalam konteks budaya dan lain sebagainya. Kenapa Pak Prabowo mengambil pilihan terjun ke politik? Ya memang karena jalan efektif untuk melakukan perubahan sosial itu ya dengan merebut kekuasaan. Tapi kekuasaan bukan tujuan ya, sebagai alat untuk katakanlah melakukan perubahan sosial. Ya di politik yang secara
juridis formal lah kan, kita nggak mungkin dengan cara-cara yang tidak inkonstitusional kan. Baik. Dan pada saat itu diajak kelompok milenial, sama seperti yang saya katakan tadi, sejak berdirinya Partai Gerindra itu tidak pernah jauh-jauh dari kelompok milenial. Kita umur 28 tahun ketua DPC bang. Bang Ajrai pada waktu itu umur berapa bang? 27 tahun ketua DPC. Ada yang umur 21, 23 tahun ketua DPC. Itu kan kelompok milenial. Betul. Gerindra. Berarti artinya khusus dari Partai Gerindra sendiri pun dari awal pun sudah menggerakkan kaum milenial itu untuk menggerakkan membangun partai bang. Ya, bukan hanya bahkan sampai sekarang ya bang. Saya pikir mungkin satu-satunya partai di Republik ini yang secara kontinu itu melakukan pengkaderan di kelompok milenial. Kita selalu kirim misalnya aktivis-aktivis mahasiswa yang di bawah 30 tahun dilatih bang, di kader disiplinnya, nasionalismenya, patriotismenya selama 40 hari di Hambalang bang. Udah mungkin angkatan ke-20-an itu di Hambalang. Se-Indonesia. Bukan hanya tiap tahun bang, katakanlah sebulan bisa 2 kali. Dua angkatan gitu kan. Ada Pak Prabowo siapkan satu lahan yang sangat luas di Hambalang untuk mengkader anak-anak muda kita, ya semangat nasionalisnya kuat, disiplinnya juga kuat kan. Dan itu bisa digunakan untuk ya tugas-tugas pembangunan lah di hari yang ke depan. Baik. Oke, ini Bang Ahmad Ajrai. Ya. Nah, setelah duduk nih, Abang milenial berpolitik dan duduk di legislatif, ya kan? Menurut Abang sih kan gitu kan? Apa nggak signifikan nggak peran dari kaum milenial yang udah duduk di legislatif ini sekarang? Kalau menurut pandangan Abang, ini mohon maaf kalau jawab Abang pun istilahnya ragu-ragu nggak apa-apa, ya kan? Karena kawan-kawan yang misalnya dikritik gitu. Tapi menurut Abang lah, fenomena bahwa orang milenial yang duduk di politik, di legislatif terutama gitu kan, masih signifikan nggak? Atau kontribusinya masih kurang? Kira-kira gimana Bang? Gini, terkait dengan kontribusi kaum milenial ya. Iya. Saya kan kaum milenial waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah duduk di DPRD, itu kan tugas dan fungsi dari DPRD itu adalah perencanaan peraturan daerah, ya, kemudian bagian dari anggaran, kemudian dari pengawasan. Terkait dengan milenial hari ini tidak peduli ketika dia duduk di dalam itu, dia harus peduli dengan masyarakat. Artinya apa? Dulu saya sering aksi, ya maksudnya, sering aksi. Hari ini kita yang menerima aksi, gitu. Kan gitu. Artinya apa di situ? Ketika kita aksi itu kan berarti ada tidak beres. Ketika duduk kita harus bereskan sebelum terjadi aksi. Gitu. Betul. Jadi hari ini kita yang milenial ini harusnya lebih aktif dan tanggap dengan keluhan masyarakat. Macam saya hari ini kan kita ada menggunakan reses. Reses itu kita turun ke masyarakat, tatap muka langsung ke masyarakat. Apa keluhan masyarakat? Macam tempat saya tuh ada terjadi banjir beberapa waktu yang lalu, kita sudah usulkan kan begitu kan hasil reses kita kepada pemerintah kota agar dibangun paret, dibuat perbaikan seperti itu. Gitu. Kita dipilih rakyat dan kembali untuk rakyat. Apapun yang kita lakukan di DPRD itu tetap berdasarkan kehendak rakyat. Dan kita siap bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program yang pro rakyat. Kalau dia tidak pro rakyat, kita siap mengkritisi. Gitu ya. Harusnya milenial harus karena jiwa yang masih kuat ya kan, harus lebih keras juga mengkritisi ya kan gitu ya kan. Kita disiapkan jadi petarung kalau di Gerindra ini. Pejuang politik, bukan orang politik, tapi kita sebagai pejuang politik. Baik. Pak Mayer, ini sedikit lagi nih Pak Mayer. Ya kan? Jadi kalau mahasiswa kita ini Pak, ya kan? Khusus di kampus kita ini kan, ada nggak kira-kira dorongan atau himbauan atau malah melarang mereka itu aktif di dunia politik, terutama masuk ke partai politik Pak? Menurut Bapak, kalaupun dilarang, sebabnya apa? Tapi saya rasa nggak dilarang Pak ya, kalau di budidaya ya. Nah, kalaupun misalnya ada, apakah itu cukup himbauan?
Kalau menurut Bapak gimana nih? Mau dihimbau atau memang ya bebas-bebas saja dibebaskan? Begini, tadi di dalam awal pembicaraan saya adalah individu dan masyarakat. Individu yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Kuncinya di situ. Jadi mahasiswa yang baik, satu orang, individu mereka dibawanya ke rumah, akan terjadi suatu kelompok kecil di rumah akan menjadi baik. 1000 orang mahasiswa kita pulang ke rumah, 5 orang keluarganya akan menjadi berapa? 1000 kali 5, 5.000 orang akan menjadi baik. Jadi kita mulai dari situ, bahwa tidak pernah ada larangan terhadap mahasiswa untuk berpolitik selagi politiknya santun. Tadi Dinda Sugit mengatakan tentang apa yang perjuangan Bapak Prabowo. Saya bukan orang partai, tidak. Tapi saya melihat Pak Prabowo itu salah satu contoh pendiri partai, orang partai yang mempunyai santun berpolitik. Sangat santun berpolitik. Bukti santunnya apa? Salah satu bukti ya. Ketika dia mencalonkan menjadi presiden dan kalah, dia sadar itu kalah. Dia hormat kepada Jokowi. Dia lihat Jokowi dia gabung, dia ikut gabung. Itu kesantunan politik yang sangat tinggi nilainya. Terhadap Prabowo, terhadap Gerindra. Selalu kita di situ. Nah, santun politik Bapak Prabowo itu saya sangat salut. Perjuangannya seperti yang dikemukakan tadi, kalau hasil Indonesia dikembalikan seluruhnya untuk Indonesia, saya sudah lama katakan Indonesia pasti akan lebih kaya dari negara-negara maju lainnya, pasti. Tak usah jauh-jauh, jangankan hasil alam, jangankan migasnya, jangankan emasnya yang cukup banyak itu, ya kan? Kita ini dikelilingi oleh air. Kita buat saja tambak sekeliling Sumatera, sekeliling Jawa, sekeliling tambak, itu sudah kaya Indonesia ini. Dari situ aja. Nggak usah dari. Ya saya sudah pernah berpikir, kenapa kita mesti beli lembu dari Australia? Untuk apa? Kalau bukan kepentingan elit yang mau. Iya. Nah, yang kita bikin saja 1 juta hektar untuk pertanian lembu. Bikin 1 juta hektar terus 2.000 hektar untuk menanam rumput-rumput makanan lembu. Kasih disuruh angkat pegawai di situ, pegawai negeri dibikin situ semua. Indonesia akan kaya. Harga lembu sekilo paling jatuh 20.000. Ini sampai 120.000 coba. Hah? Kalau Idul Fitri 150.000. Logikanya gimana sih? Indonesia negara kaya. Sebenarnya Indonesia bisa berbuatlah dimulai dari milenial ini, dimulai dari pemuda-pemuda ini. Harapan saya seperti itu. Baik. Cocok jadi ketua partai Pak Mail. Baik, ke Bang Sugiat lagi. Bang Sugiat, ada nggak di Partai Gerindra khusus misalnya divisi atau bagian mendidik kader tapi menjadi kader politik itu? Artinya merekrut masyarakat milenial gitu kan, terus dikader untuk pendidikan politik ya. Artinya mungkin pendidikan politik ini dia terstruktur, ada materi apa segala macam. Ada kira-kira? Ya itu tadi yang seperti saya katakan di awal. Saya pikir mungkin satu-satunya partai di Republik ini yang konsen untuk katakanlah merekrut anak-anak muda, kelompok milenial untuk paham politik dan bisa melakukan kerja-kerja politik secara tanggung jawab. Ya Gerindra itu ya nanti kapan-kapan misalnya Bang Ajrai bisa bawa Pak Ismail ke Hambalang ketika ada dari PJ di kader di Hambalang, bisa dilihat bagaimana mereka selama 40 hari dididik secara disiplin yang sangat kuat, disiplin semi militer lah, karena kan memang problem kita di anak-anak muda ini kan persoalan disiplin ya, disiplinnya, nasionalismenya, wawasan kebangsaannya itu di Gerindra 40 hari. Nah, ada juga beberapa sayap-sayap Partai Gerindra itu yang secara fokus apalagi kelompok milenial. Kelompok milenial ini kan sangat terkait dengan era digital ya. Kelompok yang masih muda, kreatif, inovatif lah kan. Ada sayap namanya Tunas Indonesia Raya. Kan? Itu konsen betul untuk katakanlah mengajak anak-anak muda yang kreatif, inovatif untuk berkreativitas. Tidak hanya ya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang negatif, apalagi sekarang ya narkoba, terus
kehidupan hedonis terus dan lain sebagainya karena faktor informasi begitu deras di digital kita. Ya Gerindra konsen terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Dan saya pikir sama seperti yang dikatakan oleh Bang Ajrai tadi bahwa kelompok muda, kelompok milenial ini secara statistik memang yang paling menentukan. Kalau mereka tidak melek politik ini bahaya. Karena politik ini kan bukan hanya kekuasaan, tapi ini menyangkut hajat hidup banyak. Kan? Persoalan harga cabai, pajak tapek itu kan penentunya politik kan. Persoalan minyak langka kemarin itu kan penentunya politik. Persoalan biaya pendidikan, persoalan kuota KIP itu kan politik ya. Jadi kalau ada yang alergi terhadap politik ya lucu juga, berarti dia alergi terhadap kehidupan kan. Gitu ya betul. Baik. Sobat Budidaya, pengennya sih lama, tapi tamu istimewa kita ini kan banyak urusan juga ya kan. Jadi kan betul Bang ya. Siap. Kita undang lagi ya Bang nanti. Jangan kapok kan gitu ya kan. Ya jadi, kita pun berharap undang. Closing statement ya Sobat Budidaya, dimulai dari Bang Ahmad Ajrai, closing statement, pesan dan saran lah untuk mahasiswa khusus STIK Budidaya berkenaan dengan dunia politik ini. Baik. Terima kasih terkait dengan pesannya. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa di budidaya ini dan pada umumnya dimanapun berada, ikutlah berperan aktif dalam politik. Kenapa? Karena generasi milenial, terkhusus pada mahasiswa ini merupakan peran penting untuk kesinambungan perbaikan demokrasi di Indonesia ini. Baik. Untuk kesan kepada budidaya ini, mahasiswa budidaya, saya merasa bangga dengan mahasiswa budidaya. Pertama, saya alumni. Saya pernah menggerakkan massa dari budidaya sampai kemarin saya di demo dari budidaya. Mahasiswa budidaya ini tertib, santun, tidak pernah buat kerusuhan. Ketika mereka menyampaikan aspirasinya, ya udah, setelah itu selesai pula, tidak ada kerusuhan. Betul. Artinya itu kesan yang baik bagi mahasiswa budidaya, tidak ada kerusuhan. Artinya mereka tuh menyampaikan aspirasi memang tertib. Walaupun banyak masa tidak ada rusuh-rusuh gitu. Baik. Jadi harapan kita kepada mahasiswa budidaya, ayo sama-sama kita berpolitik. Seperti yang dibilang Bang Sugiat tadi, kalau orang yang benci politik berarti benci dengan kehidupan, benci dengan kehidupan. Kalau ingin partai politik yang dekat dengan milenial, mari sama-sama bergabung di Partai Gerindra bersama Bapak Haji Prabowo Subianto. Baik. Pesan politik ya kan. Himbauan tapi tak wajib ya kan. Baik, udah Bang, kata mana? Udah. Berarti Pak Ismail yang nambah. Kita mau tambah. Tambahan aja. Bahwasanya motor politik itu sebenarnya dimulai dari generasi muda. Iya. Mahasiswa budidaya harus aktif di dalam itu. Harus mengaktifkan diri. Politik itu seperti pembukaan tadi kan siasat. Semua kita punya siasat, bukan hanya politik praktis, bukan hanya partai-partai. Politik kebaikan. Kalau cari ke partai, pilihlah partai yang baik, partai yang bermoral, partai yang punya pesan pendidikan kepada generasi muda. Ya, punya pesan pendidikan itu untuk kepentingan generasi mudanya. Generasi muda akan menjadi baik kalau dia punya pandangan politik baik. Itu pasti akan menghasilkan karakter yang baik. Bukan hanya politik praktis tadi, bukan hanya partai politik, tapi politik dirinya untuk memilih yang baik. Pesan hatinya pasti akan cenderung kepada kebaikan. Ya, hati pasti akan cenderung. Buanglah segala macam. Jangan kalian mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan. Sekarang kan banyak seperti itu ya. Dia dulu mahasiswa, baik dari politik praktis, baik dari politik agama, dari politik apa. Masih akan goyang. Punya prinsip lah, wahai anak-anak. Punya prinsip kuliah. Peganglah satu prinsip kepada prinsip ketuhanan. Ketika kita pegang prinsip ketuhanan, kita pasti akan selamat dalam menjalani kehidupan. Ikuti gelombang hati. Apa pesan kebaikan dalam hati itu adalah pesan malaikat. Pesan yang buruk dalam hati itu pesan setan. Ikuti pesan malaikat, pasti kalian akan selamat. Baik. Terima kasih Ayahanda Dr. Ismail. Terakhir,
Dari Bang Sugiat. Ya, pesan kita kepada kawan-kawan sahabat budidaya yang menonton YouTube ini, yang pertama, jangan alergi terhadap politik, jangan benci politik, jangan golput, itu tidak jadi solusi kan. Terlibat dalam setiap momentum politik, bukan hanya sebagai katakanlah yang paling praktis sebagai tim sukses, tapi sebagai penjaga moral, apalagi teman-teman gerakan mahasiswa kan. Teman-teman gerakan mahasiswa ini harus di garda terdepan untuk menjaga moral agar situasi politik ini tetap dalam kebaikan. Apalagi di era digital, di era begitu banyak hoax, begitu banyak fitnah, begitu banyak hate speech. Kawan-kawan budidaya bisa di Kota Binjai, di Langkat, di tempat tinggal masing-masing, di media sosialnya menjadi pelopor bahwa politik itu tidak hoax, politik itu tidak hate speech, politik itu tidak menebar kebencian. Dan yang paling penting, di atas segala pertarungan kekuasaan, sama seperti yang dikatakan Pak Ismail tadi, bahwa di atas semua kontestasi politik, persatuan dan kesatuan NKRI itu yang utama. Itulah kenapa misalnya Pak Prabowo menurunkan egonya ketika pasca Pilpres kemarin, dia sudah akui kekalahannya, dia mau bergabung dengan Pak Jokowi. Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah yang utama ketimbang hanya sekedar perebutan kekuasaan. Yaitu yang kita harapkan di 2024 nanti. Saya pikir itu. Baik, Sobat Budidaya, menarik sekali ya apa dialog kita hari ini. Saya pribadi sebetulnya pengen lanjut, ya kan? Karena semua narasumber kita berapi-api nih. Mungkin karena masih pagi ya. Jadi masih semangat ya. Udah kena kopi ya. Udah kopi juga. Tapi kalau Mas Sobat Budidaya, intinya hari ini kita mendapat edukasi politik ya. Edukasi bagian politik ya yang sangat-sangat pantas kita harus dengarkan. Kenapa? Khususnya untuk warga budaya yang mahasiswa ya. Ini penting buat kalian semua. Kenapa penting juga? Ya kalian yang tahu bahwa kehidupan ini seperti disampaikan narasumber kita juga, kehidupan ini harus berpolitik. Nggak mungkin enggak gitu. Melangkah, menghirup udara apa segala macam juga berpolitik. Jadi artinya tonton terus podcast Siar Budidaya kita. Jangan lupa untuk yang kali ini like, share, komen, and lonceng ya, subscribe. Nah, jadi intinya jangan lupa terus ikuti podcast Siar Budidaya dengan narasumber yang berbeda lagi, yang tentunya pasti istimewa juga. Jangan lupa juga tetap semangat, stay tune, and salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.